Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni. Perkenalkan saya Niwayan Arif Farnili, mahasiswa pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video bagaimana saya mewawancara guru, pegawai, siswa, pedagang kantin, orang tua siswa di SD 4 Abian Semal terkait dengan dampak MBG. Terima kasih Om Santi. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni. Kita lu kenalan dulu. Siapa namanya Pak? Gung Dharma. Gung Dharma. Ya. Oke Pak Gung Dharma, hari ini saya akan wawancarai terkait dengan MBG Ya. dan dampaknya untuk di sekolahnya Bapak ya. Ya. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan MBG di sekolah serta dampaknya terhadap kebiasaan makan siswa? Oke, kalau misalnya kita lihat dari dampak positifnya itu banyak ya. Yang pertama, anak-anak juga gizinya terukur karena di setiap harian ini kan bukannya bilang gimana, setiap hari kan anak-anak banyak ada yang namanya belanja yang tidak sehat kan ya. Iya. Karena ada beberapa makanan-makanan yang menurut Tiang sebagai guru ada yang agak kurang sehat, apalagi di zaman sekarang gula sangat lumayan berdampak pada kesehatan anak-anak. Iya, Nah, sekarang dengan adanya MBG niki lumayan terukur dari gizi anak, daya serap anak-anak tentang makanan, bagaimana pemahaman mereka juga lebih bisa kita ukur untuk ininya, untuk adanya MBG niki. Wah, oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat perubahan perilaku atau kebiasaan makan siswa sejak program MBG dilaksanakan? Jika ada perubahan, seperti apa yang terlihat misalnya Pak? Oke. Kalau misalnya untuk perubahan perilaku dari anak-anak ini beberapa sudah mulai ada. Yang pertama dari perilaku anak-anak mulai disiplin tentang bagaimana caranya bertanggung jawab dengan makanan, tidak membuang-buang makanan. Itu kita ajarkan, kita tanamkan di sekolah Diki. Habis nikah dari perilaku anak-anak juga lebih antusias sekarang, karena dari sebelumnya nikah anak-anak hanya sekedar tahu bagaimana makanan yang ada di kantin atau mungkin makanan yang dia bekalin dari orang tuanya. Kalau sekarang kan mereka dapat makanan yang lumayan beragam ya. Misal contoh hari ini dapat protein hewani, besok dapat protein nabatinya. Jadi lumayan antusias mereka dan semangatnya juga. Oh, ini kita makannya apa sekarang, ini menunya apa sekarang gitu. Jadi lumayan antusias menaik. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak melihat adanya kesulitan penyesuaian diri atau tanda-tanda ketidaknyamanan atau culture shock pada siswa yang selama mengikuti program MBG? Oke, kalau misalnya culture shocknya itu paling beberapa anak aja ya, tidak semua. Beberapa anaknya itu karena yang biasanya di rumah hanya suka makan ayam aja, terus tiba-tiba dikasih tahu tempe, agak kaget mereka karena tidak terbiasa dengan makanan yang disajikan. Padahal secara harafiahnya mereka juga bergizi juga kan, padahal dari sama-sama dari protein, cuman bedanya bukan hewani tapi nabati gitu. Di kelas 4 ada beberapa anak yang nggak bisa makan ayam. Dia lebih suka makan tempe sama tahu. Ya itu karena kebiasaan katanya di rumahnya kalau nggak ada tempe tahu dia nggak mau makan gitu. Jadi itu lebih agak penyesuaian, karena ketika ada MBG datang setiap hari, kita cek dulu ada tempe tahunya nggak, biar dia bisa makan. Kalau nggak ada ya dia kasih ke temennya yang lain. Gitu. Ya. Jadi saling berbagi juga. Ya, saling berbagi juga anak-anak di sini. Bisa ada satu menu yang dia nggak suka, dia oper ke temannya yang dia mau. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan guru atau pihak sekolah dalam membantu siswa menyesuaikan diri dengan program MBG, Pak? Oke, kalau misalnya dari kita memberikan penanaman bagaimana anak-anak yang pertama harus bertanggung jawab sama makanan. Yang kedua, nggak boleh dong kamu rabarkan makanan, karena di sini syukur kita bisa makan, di tempat lain ada banyak anak-anak yang tidak bisa makan. Bahkan tempat belajar pun kan sama kan, kita fasilitasnya di Badung, apalagi ini udah lumayan bagus banget. Di luar kan belum tentu, apalagi di Papua. Teman-teman Tian juga beberapa ada yang berangkat ke Papua tuh benar-benar jauh banget ya, dari standar fasilitasnya, sarana prasarana itu jauh banget, bahkan alasnya masih tanah. Itu teman-teman saya dari Denpasar 3 orang berangkat ke Papua. Tugas di sana ya? Tugas di sana setahun, balik ke sini jadi PNS. Wow, keren. Lumayan itu. Pertanyaan terakhir nih Pak Dewa ya, menurut Bapak itu apakah pendekatan konseling lintas budaya kira-kira seperti saya diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG di sekolah? Oh, kalau misalnya untuk
pendekatan lintas budaya niki lumayan perlu, yang dimana nantinya dapat mengedukasi, yang pertama mengedukasi hal-hal positif yang nantinya dapat berpengaruh pada MBG. Yang kedua nanti dari sana juga bisa menekankan bagaimana nilai-nilai MBG niki biar mampu diterapkan dan digunakan dengan sebaik mungkin untuk anak-anaknya nanti. Kurang lebih seperti ini kan ya Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Dewa ya. Hal ini wawancaranya sekian dari saya. Sampai ketemu nanti di lain waktu di mungkin wawancara berikutnya terkait dengan penelitian saya. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ayu Satria. Selamat pagi. Kali ini mohon maaf saya ganggu. Saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan dampak MBG di sekolah SD 4 Abian Semal ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu Ayu mengenai pelaksanaan MBG di sekolah serta dampaknya terhadap kebiasaan makan siswa? Menurut saya sih sangat berdampak yang positif ya bagi siswa, terutama mungkin ada beberapa siswa yang mungkin di rumahnya tidak selalu mendapatkan makanan yang bergizi. Dengan adanya program MBG ini, jadi siswa itu lebih bisa makan bergizi setiap harinya. Oh gitu ya, oke. Pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat perubahan perilaku atau kebiasaan makan siswa sejak program MBG dilaksanakan? Jika ada, perubahannya itu seperti apa yang terlihat kalau Bu Ayu lihat siswanya itu? Kalau perubahannya saya lihat sih biasanya kan anak-anak pagi-pagi itu membeli jajanan ringan, tapi dengan adanya MBG jadi anak-anak lebih berkurang membeli jajanan yang di kantin. Jadi anak-anak tuh lebih memilih yang makanan bergizi. Oh gitu, oke. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Ibu melihat adanya kesulitan penyesuaian diri atau tanda-tanda ketidaknyamanan atau culture shock pada siswa selama mengikuti program MBG? Kalau saya lihat sih selama ini sih tidak ada siswa yang merasa kesulitan, Bu. Tapi hanya saja tergantung makanan yang disajikan. Karena saya lihat MBG yang didapatkan di hari Sabtu itu kan dapatan jajanan ringan. Ada yang berapa, nggak sih semua anak, ada berapa siswa yang mungkin kurang berminat dengan MBG yang didapatkan. Oh gitu. Iya. Oh ini PR juga ya. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan guru dan pihak sekolah dalam membantu siswa menyesuaikan diri dengan program MBG? Kami biasanya melakukan pendampingan pada saat penerimaan, saat kita memberikan anak MBG itu, pada saat makan, dan setelah makan pun kita, kalau misalnya masih ada sisa makanan tuh, kita selalu dampingi siswa untuk memilah makanan siswa ke tempat yang sudah disediakan. Pak Adi Prayoga. Adi Prayoga. SPG dari SPPG dari MBG. Iya, MBG Abian Semal. Oke, selamat pagi Om Swastiastu Bapak Prayoga. Kali ini Tia akan mewawancarai terkait dengan dampak MBG di masyarakat, kemudian dampak MBG untuk sekolah, siswa dan semuanya. Nah, ini menurut Bapak ada program MBG di sekolah itu menurut Bapak bagaimana? Apakah berpengaruh kepada Bapak dan keluarga atau berpengaruh kepada orang lain? Coba dijelaskan. Ya, terima kasih Bu. Saya dari relawan MBG SPPG Abian Semal. Menurut saya pengaruh dan dampak MBG terhadap masyarakat pada umumnya, terutama untuk anak-anak, menurut saya programnya bagus, bisa meringankan beban orang tua, dan juga untuk saya, terutama relawan, juga terbantu ada pekerjaan baru mungkin ya, dengan adanya program ini, terutama untuk keluarga ada pemasukan, itu sih menurut saya. Nah, ini juga tadi kan saya wawancara semua orang di sini, terus cuman kendalanya itu adalah di bahan MBG yang kering. Harapannya saya dengar dari wawancara
yang sudah saya lakukan itu bahwa pada saat pemberian MBG yang kering, mohon untuk SPPG itu memberikan makanan yang berkualitas lah. Misalnya kan dari MBG basah sudah bagus, cuman yang di MBG kering aja mungkin kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Menurut Bapak itu bagaimana seandainya ada masukan dari masyarakat seperti itu? Untuk masukannya bagus sih menurut kami. Kalau ada yang apa namanya untuk MBG keringnya, kalau ada bahan-bahan yang atau produk-produk yang kurang baik, atau mungkin kita bisa tingkatkan lagi, atau mungkin nanti dari ibu atau pihak sekolah juga bisa melaporkan ke pihak kami, pihak dapur, terutama sama atasan kami gitu, untuk bahan-bahan untuk MBG keringnya. Ini nanti mungkin bisa Bapak menjembatani juga ya, nanti kalau bisa nanti biar kepala sekolah atau ketua K3S atau yang membidangi sekolah-sekolah yang membidangi MBG-nya Bapak, wilayahnya Bapak, biar dipersatukan terkait dengan MBG kering tersebut ya. Ini terima kasih Bapak sudah menemani acara wawancara hari ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan saya wawancara berikutnya ya. Terima kasih, semoga program MBG kedepannya lebih bagus kualitasnya ya, dan masyarakat siswa pun juga merasa senang dan tumbuh kembang mereka akan bagus, berdampak dari gizi yang seimbang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Swastiastu Bu Bunga. Kali ini tiang wawancara Ibu terkait dengan MBG yang ada di sekolah, berdampak bagaimana terhadap Ibu di kantin pertanyaan Ibu yang pertama Nika, apakah Ibu mengetahui pelaksanakan program MBG di sekolah Niki? Gimana ya? Ibu tahu nggih tentang ada MBG? Dari Prabowo nih kan? Tahu kan nggih? Terus apakah program MBG mempengaruhi jumlah siswa yang membeli makanan di sekitar sekolah? Mempengaruhi kantin? Sangat mempengaruhi. Berkurang ya pendapatannya? Sedikit anak-anak belanja. Sedikit. Sekarang ada nabung gitu sekarang. Terus apakah terdapat perubahan kebiasaan jajan siswa sejak program tersebut dilaksanakan? Ada perubahan? Sekali-kali disuruh beli ini Bu, itu Bu, gitu. Terus bagaimana dampak program MBG terhadap usaha Bapak Ibu jalankan ke? Semakin berkurang lah. Berkurang. Dulu misalnya sebelum ada MBG pendapatannya lebih banyak ya, lumayan ya. Setelah ada MBG berkurang gitu sekedar aja jualan. Nah, terus bagaimana harapan Ibu ke depan terhadap pelaksanaan MBG Niki ke depan, bagaimana? Agar gimana? Biar kantinnya gimana? Bagaimana? Harapannya Ibu ke depan? Nah, maunya sih gimana ya? Gak bisa jawab. Kalaupun ada MBG, tapi mungkin ada selang-seling mungkin ya, seperti itu. Misalnya Ibu harapkan gimana ya? Susah ngomongnya. Soalnya dari Pak Prabowo. Takut. Terima kasih Bu Bunga, terima kasih sudah menemani saya dalam wawancara hari ini. Lain kali kita ketemu lagi di wawancara berikutnya Ibu ngesek semua. Halo Jung Is. Halo. Kali ini Bu Ari mau nanyain terkait dengan MBG ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti program MBG di sekolah? Tentunya sangat senang Bu, makanannya enak-enak semua, dan sejauh ini udah lama saya makan, nggak ada perubahan apa-apa, tapi sangat sehat. Gitu? Wow. Terus apakah makanan yang diberikan di sekolah berbeda dari makanan yang biasa kamu bawa atau makan sebelumnya? Dan apa yang kamu rasakan? Sungguh sangat berbeda karena MBG, nutrisi saya dan gizi saya jadi terpenuhi tiap harinya. Dan menurut perasaan saya sangat
kayak senang sekali karena ada MBG ini, gizi saya terpenuhi, jadi bisa jadi lebih sehat lagi. Oh gitu ya. Terus apakah kamu pernah merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan dari program MBG itu? Jika pernah, ceritakan. Kesusahan Iya. seperti apa itu? Mungkin Jung Isnya itu susah, nggak suka sama sayur atau susah makanannya nggak ada enak gitu, mungkin ada seperti itu nggak? Tidak pernah sih, tapi karena saya kurang suka sama sayur-sayur yang agak mungkin agak lembek gitu, jadinya kadang sayurnya saya cuma makan sedikit, tapi saya tetap makan. Oh gitu ya, oke. Terus apakah Gong Is itu merasa lebih senang makan bersama dengan teman sejak ada program MBG ini? Senang sekali bisa berkumpul bareng, memakan yang sehat, dan juga bisa bercanda bareng, makan-makan. Itu sangat menyenangkan. Oh gitu. Nah, yang terakhir ya, menurut Jung Is, apakah program MBG ini membantu kamu menjadi lebih sehat dan semangat belajar? Betul, sangat bikin saya lebih semangat belajar. Karena gizi saya kepenuhi, nutrisi, dan juga jadi kesehatan tubuh jadi lebih memuaskan gitu. Dan energi jadi lebih kuat. Wah, coba lihat kamera dulu. Wah, terima kasih ya Jung Is hari ini wawancaranya terkait dengan MBG di mana, di sekolah mana? Di SD 4 Abian Semal. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Baik, hari ini saya akan mewawancarai Ayu ya terkait dengan program MBG di SD 4 Abian Semal. Ayu sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, Ayu, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti program makan bergizi gratis di sekolah atau MBG? Perasaannya bagaimana? Senang. Oh, senang. Terus apa lagi? Karena nggak beli nasi lagi di kantin. Oh, nggak beli nasi lagi di kantin. Kemudian, apakah makanan yang diberikan di sekolah berbeda dari makanan yang biasa kamu bawa atau makan sebelumnya? Apakah berbeda? Berbeda. Apa yang kamu rasakan? Lebih Senang? senang. Senang juga. Oke, terima kasih. Terus, apakah kamu pernah merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan dari program MBG? Pernah nggak, misalnya sulit menerima sayur, suka sayur? Suka sedikit. Oh, berarti ada yang ini nggak, makanan MBG itu membuat Ayu itu pernah nggak makan atau merasa sulit? Pernah nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Berarti semuanya dimakan habis nggak? Kadang habis, kadang enggak. Oh, kenapa nggak habis? Kadang ada yang nggak disukai, misalnya kayak pudingnya, kalau isi puding kadang nggak suka, itu nggak dimakan. Oh Dikasih gitu. teman biasa. Terus apakah Ayu itu merasa lebih senang makan bersama teman sejak ada program MBG di sekolah? Lebih senang Oh, lebih senang. Kenapa? karena semuanya makan Bareng ya. Oh iya. Terus menurut Ayu, apakah program MBG membantu kamu menjadi lebih sehat dan semangat belajar? Ya. Ya. Kenapa? karena makanannya sehat tapi enak dimakan. Oh gitu ya. Terima kasih ya kepada pemerintah yang sudah memberi MBG ke sekolah ya, Ayu ya. Iya. Sampai jumpa. Demikianlah video wawancara saya terkait dengan dampak MBG di SD 4 Abian Semal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni.